Dulu kalau pakai Jazz udah paling keren tuh. Iya, Iya kan? makanya. Bener. GE_8 LACK. Nah, Kalau itu ada dibilang di- orang geblek gitu. Careful with your pretty eyes and run with me, you're young. Cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin. Cause honestly, let's hold our breath. This is so real. Just you and me, look the escape girl tonight. Mulai bang ya? Iya, oke. Asik. Halo teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car. Hari ini kita punya teman baru, teman kita yang agak ke Sumateraan ya, karena abang dari Sumatera ya. Iya, dari Medan asli. Betul. Nah, hari ini kita sama bang siapa nih? Hari. Bang Hari. Iya, Ya? Hari. Dan ini mobil apa bang? Ini mobil Jazz, Honda Jazz GE8 sih. Tahun? Tahun 2010. Jadi benar-benar abis GD keluar mobil ini ya? Iya, jadi sebenarnya sih setahu saya sih kalau GE8 itu mulainya di 2009-an ya gitu. 2008, 2009 deh gitu. Gitu. Jadi dia tuh udah 2 tahun ya baru ini ya berarti? Iya. Oke. Gitu. Yang itu berhenti di 2007-2008 si GD-nya? Iya, 2007 kalau nggak salah sih. Ini manis banget sih om mobilnya. Karena kemarin lihat dari IG kan. Terus, nah ini boleh nih masuk nih, lucu nih. Jadi benar-benar mastiin dulu nih, ini beneran nggak dipakein buat Harian tadi ya? Iya. Nanyain ya. Harian, Harian. Jadi kalau kalian nggak percaya, saya kasih lihat footage belakang. Nah itu, ini bener-bener untuk bawa barang segala ya. Iya. Oke, fitment gini fine om buat Harian. Aman sih om. Iya, aman. Kita ngomongin ubahannya dulu ya. Dari luar apa aja nih, velg sama ban? Kalau velg sih aku pakai Sparco Asitoga. Ya, ring 16, lebar 7, ET42. Ini bikin bannya lebih tipis berarti ya? Sebenarnya sih lebih ke miti sih om. Nyari fitment itu yang miti gitu. Ngepas gitu ya, agak keluar dikit kayaknya ya? Depannya sih, cuman nggak terlalu ini sih, nggak terlalu keluar, nggak terlalu. Jadi kalau ditanya teman-teman, ini alirannya apa nih bang? Alirannya itu apa ya? Aku sih lebih suka simple clean lah ya. Simple clean ya? Atau good looking juga boleh lah. Si or he nih, kan pasti biasa orang kalau punya mobil, oh ini adalah mobil cewek nih, mobil cowok nih gitu. Menurut lo ini cowok apa cewek nih? Apa ya? Ganteng apa cantik? Kalau ini, imut aja lah kali ya. Imut ya? Iya, imut. Cewek lah ya? Cewek. Oke. Jangan lah om, jangan cewek. Ada lah. namanya gak ini mobil? Namanya apa ya? Kemarin pada saat aku mau buat Instagramnya ya, itu kepikiran ada GE8 karena dia hitam ya jadinya. GE8 Black aja kita buat lah namanya. Simple aja ya? Simple. GE8 LACK berarti G-Black gitu loh. Oke. Tapi om, kalau dari luar, velg udah, ban udah, lampu-lampu kayaknya yang kelihatan ya? Iya, lampu sih kemarin ganti LED semua sih om. Super bright ya? Iya. Depan sama belakang. Sen ya? Sen juga, lampu kota juga, kemudian itulah depan 2 juga. Apalagi spion di stiker. Ya, spion di stiker om, belum di karbon om. Nanti mungkin. Project paling dekatnya apa nih bang? Itu sih mesti diracunin tuh yang stop lamp belakang sih om. Oh kenapa tuh stop lamp? Pengen banget ganti yang stellar lah gitu, yang ala-ala JDM om. Gitu. Cuman ya karena harganya agak ya lumayan lah ya. Jadi kalau udah kondisi budgetnya lumayan ya harus persetujuan deviasi ke istri om. Gitu. betul. Sudah bukan keputusan sendiri. Iya benar. Kalau yang masih ratusan bisalah kita curi dikit ya. Lebih dikit ya. Apalagi kalau udah lampu belakang kan langsung kelihatan tuh. Ganti ya gitu.
Gitu. Itu tuh sekitaran berapa ya, kalau ganti itu ya? Aku beneran nggak tahu sih. Stop lamp belakang itu Yang di DM itu 4 juta 5 jutaan lah. 4 juta 5 juta. Iya ya. Itu pun masih second tuh, Om. Bukan belum yang barunya. Barunya gitu. kira-kira berapaan tuh? Waduh, nggak tahu tuh. 8 juta 8 bisa ya? 7-8 juta. Gile. Gitu sih, Om. Padahal ini mobil udah 2010 Iya, ya. 2010. Tapi gengsinya beneran, ini mobil Jazz itu gengsinya sampai sekarang masih sih, Om. iya, masih oke banget sih. iya, Meskipun dia sampai udah discontinue kan, Jazz Iya, kan. udah. Tapi yang nyari buset, harganya Masih bukan ya? naik. Bukan turun, malah naik. Malah naik. Aduh, pusing. Gue kalau nggak salah pernah lihat nih, Om. Gue tuh waktu itu nyari Yaris, tapi sempat kepikiran juga apa gue cari Jazz second ya waktu itu. Kepikiran ya itu GL8. Gue nyari-nyari, buset harganya kalau nggak salah gue inget tuh bedanya sisinya 60 atau 70 juta gitu dari si Yaris. Terus gue pikir, enggak, Yaris aja. Karena sebelumnya pakai Yaris juga, cuman capek ganti Matic. Gitu ceritanya. Kalau yang tahu nih pengguna Yaris, manualnya Yaris tuh keras banget, Om. Serius? Keras. Buat city car ya, yang tiap hari pakai itu capek. Gitu. Makanya gantinya cari Matic. Gitu. Nah, alasan Om pilih mobil ini apa? Kan itu aku. Kalau Om kenapa pilih mobil ini? Pertama sih GL8 nih dari aku zaman SMA ya, Om. Hype ya? Ya enggak lah, kalau itu mesti bukan SMA, pada saat aku kuliah ya, kuliah tuh udah mau selesai tuh. Nah, itu aku udah memang impian banget nih. Jadi dulu pada saat itu aku tahun-tahun berapa ya, Om? Tahun berapa ya? 2008 2009 sih, Om. Pada hype saat ya? memang ini lagi booming ya gitu kan. Nah, jadi dulu ya. Dulu kalau pakai Jazz udah paling keren tuh. Iya, kan? Bener. Kebetulan dulu kan sempat punya pacar tuh, Om. Udah paling keren banget tuh gitu sih, Om. Terus jadi memang akhirnya? mobil impian sih, dan akhirnya bisa kebelinya di 2000 berapa kemarin? 2019 malahan, Om. 2019 9 ya? tahun kemudian, Om. Ini kemarin beli di harga yang oke apa enggak menurut lo, Bang? Lebih murah sih, lebih murah sedikit ya? Karena langsung dari tangan pemiliknya. Oke, kita selesaiin dulu modifnya sebelum panjang-panjang. Siap. Oke. Terus spoiler, keren tuh. Tadi model apa? Modelis? Itu karbon modulo sih, Om. Modulo. Oke, pakai model modulo. Itu diracunin juga tuh sama temen, Om. Nah, tapi memang lebih simpel sih kalau pakai. Tapi kan biasanya orang Jazz sukanya yang agak runcing gitu. Yang spoon. RS. RS-nya juga keren sih gitu. Dulunya sih sebelum ganti itu saya pakai yang RS. Cuman ada temen bilang, lo mau terbang kemana gitu katanya. Jadi kayak pesawat terbang. Jadi udah ini mobil lu Type S simple ya. Ya udah yang simple aja. Spoilernya juga yang simple. Ya udah siap okay. ikutin. Jadi ya ada temen, ada racun, ada guru lah, Om, semua. Kalau misalnya mobil ini ditanya, Om, PR-nya apa sih mobil ini, Om? PR-nya? Itu namanya mobil udah umur ya, Om, ya, 2010, bumper sih. Bumper depan itu turun. Pasti. Terjadi juga di mobil saya? Iya. Iya. Kenapa ya? Nggak tahu sih, Om. Memang penyakit, katanya sih yang aku dengar umum ya, katanya memang Honda Jazz itu penyakitnya itu lemahnya di situ. Jadi, pasti ada gap-gapnya gitu ya. Terutama bumper depan, punya gitu. Itu sih. Kalau kemudian apa lagi ya? PR. Jadi sih. maksudnya tuh kayak gapnya tuh, maksudnya jelasin ke teman-teman. Jadi antara body sama bumpernya tuh ada kebuka dikit gitu. Antara mika kaca ya, mika kaca sama bumper itu ada renggangan sih. Benar. Ya, itu sih itu masih kira-kira PR. Gambarannya ya. Iya, gitu sih, Om. Ada lagi gak yang diubah dari luar? Pengennya sih project kedepannya aku pengen ini kan non facelift ya, masih pre facelift lah bisa dibilang. Nah, aku pengen nanti kedepannya sih pengen Type S tapi yang facelift. Itu apa bedanya yang paling kelihatan? Paling kelihatan sih lampu depan. Lampu headlamp. Headlamp itu dia lebih, kalau yang pre facelift itu agak sedikit lebih lebar. Kalau dia facelift itu dia agak sedikit bawahnya itu lebih sedikit tipis lah gitu, lebih kecil lah gitu. Nah, lebih sipit gitu ya? Ya, cuma memang nggak terlalu kelihatan kalau orang awam. Karena dulu waktu saya beli mobil Jazz ini juga saya nggak ngerti tuh mana yang pre facelift, mana yang facelift. Ini masih agak bulat ya, ngikutin GD-nya ya? Ya, karena memang kalau yang pre facelift itu lebih bulat. Kalau yang facelift dia lebih runcing gitu depannya, lebih cakep lah pastinya. Jadi teman-teman bisa beda ini dari lampu depannya ya, gampang. Ya, lampu depannya. Terus dia kalau yang facelift itu antara lampu depan sama grill
tombol depan itu nempel. Jadi nggak ada jarak. Kalau tadi mobil saya kan depannya tuh antara lampu sama apa namanya grill tuh berjarak gitu. Bener. Gitu. Knalpot pakai apa, Om? Knalpot masih standar, Om. Standar ya? Ya, karena mobil harian kalau saya sih lebih seneng simple gitu ya. Tapi enak dilihat gitu. Tapi nggak mau berisik gitu aja sih. Dari dalam? Head unit ya, Om ya? Head unit biasa tuh, Om. Merek apa sih ini, Om? Enigma, Om. Enigma. Ala-ala lah tuh, Om. Ala-ala Android lah, tapi emang Android gitu. Selanjutnya setir, Om ya? Ya, ini ada tambahan tombol-tombol untuk itu sih, untuk ke head unitnya doang sih, Om. Aslinya nggak ada tombolnya? Nggak ada, aslinya nggak ada tombolnya. Kulitnya di retrim nggak? Dia. Sekalian di retrim ya? Sekalian. Habis berapa sih? Nah, habisnya itu kalau untuk total ya. Boleh interior dulu boleh? Interior. Yang mana dulu nih? Ini berapa? Kalau head unit sih kemarin berapa ya? 1 jutaan lebih ya. Kalau 1,8 atau 1,7 gitu. Nah, kalau retrip ini kulit ini sintetik sih, Om. Jadi nggak yang full kulit ya. Ini 400.000. Tombol-tombolnya? Tombol-tombol ini karena kemarin sama spiral juga, karena ini Type S. Kalau misalnya mau mau nambah tombol ini harus ganti spiral juga. Total bisa habis sekitar 1,1 deh. Jadi kira-kira ya 2 lebih ya? 2 buat semua interior ini ya? Iya, ini 1,5 tambah ini ya sekitar 3 jutaan lah. 3 ya? 3. Boleh. Terus sama diganti lampu ya? Izin bentuk ya, Om ya? Boleh, Om. Di sini kan nggak ada lampu putih gitu, kan ada footage-nya. Siap. Tapi kalau malam udah kayak akuarium, Om. Jadi satu lampu aja udah terang banget. Oh iya? Gitu. Gokil. Super bright juga. Iya, semua. Ini cara bukanya gimana ya? Tukang lampunya, Om. Tapi sebenarnya diginiin sih. Kayak dicokel keluar gitu dikit. Sebenarnya gampang sih kalau buat dia sih, Om. Buat dia. Kursi mah aman, semua nggak diganti ya? Nggak ada, karena memang senangnya original kan, Om. Kalau untuk jok saya lebih senang original. Kasih tikarnya kita zaman dulu bludru gitu, Om ya? Ya. Di tangan juga lebih enak. Ya, karena kan orang kan kadang kan, wah udah nggak original nih joknya. Padahal itu yang mereka seneng. Apalagi kalau udah yang mobil-mobil berumur kan, pasti yang dilihat pertama joknya, mesti ori nggak? Bener. Amblas nggak? Sengaja dibuka aja ya? Yo. Ini bener-bener mobil harian, Om. Kilometernya berapa sih? Aduh, kalau tanya kilometer capek nih, Om. 152.900. Oh, gede-gede. Tapi lumayan lah, di 2010 ya, Om ya. Iya. Kalau misalnya ditanya rate-nya, Om, kasih nilai berapa buat mobil ini sebagai mobil harian, Om? 1-10. Aduh, karena saya orangnya low profile, Om ya. Iya. 7 aja lah, Om. 7 ya? Iya. 3-nya kemana, Om? 3-nya ya itu tadi aku bilang ya, karena memang ini ya mesti biasa banget ya, mesti sederhana. Ya, knalpot aja mesti standar. Terus kaki-kaki tuh main nggak sih, Om, pair-nya? Saya ganti tin. Pakai tin? Ya, saya pakai tin. Pantes dong, enak dong. Tin itu adalah kecurangan. Iya. Makanya dia bisa turun berapa jari itu pas gitu. Nih kalau lewatin kan kerasa nih, perjulukan ya. Badan tuh nggak goyang banget kan? Iya. Awalnya dulu sempat pakai ini, Om, pakai apa? Apa namanya? Perpot. Potong-potong gitu. Iya, perpot. Ya buatan lah gitu ya. Cuman ya itu kayak kuda kan kita di dalam. Terus ya diracunin lagi, Om, pakai tin. Ya udah. Dengan settingan gini ada yang protes gak, Om, di rumah? Gak ada sih. Kebetulan istri itu nggak ribet sih dia. Yang penting sama dia jangan berisik. Makanya sampai sekarang sih saya knalpot nggak bisa ganti. Tadinya sih saya juga pengen ini kaca film yang bening hijau. Oh, panas ya, sih. Panas, nggak nyaman ya katanya. Nggak, kebetulan istri kan masih menyusuin ya. Oh iya benar. Susah dong ya, nanti kan bisa dilihat dari luar kan gitu. Iya. Gitu sih. Maksudnya, Om, tuh biar diam banget kan? Iya, Om, karena kalau dia apa namanya kaca filmnya hijau gitu ya, hijau bening gitu, wah keren ya. Lucu sih, Om, pasti lucu. Bener. Ganteng sih itu. Berarti mungkin setelahnya itu nanti ya kaca film juga boleh ya? Iya, kaca film, terus banyak sih, Om, isi angan-angannya, Om. Oh, satu lagi ya, ternyata Jazz ini luas banget, Om ya? Luas, kayak bener. Kalau orang yang belum pernah naik Jazz, kesannya apalagi di depannya, itu kayak kaki kenapa bisa sampai lurus banget ya? Ini gitu sih. Memang selalu orang bilang gitu kesannya. Iya ya. Enak. Kebetulan saya punya saudara gitu ya, dianya naik Yaris gitu. Kemari dibilang kakinya beda banget gitu sih. Moncongnya juga kayaknya lebih panjang ya? Iya, moncongnya lebih panjang. Om, cerita paling nggak bisa dilupain bersama mobil ini? Apa
apa ya cerita yang paling nggak bisa dilupain bersama mobil ini ya, ke Jogja kali ya. Kenapa tuh? Ya aku nyetir sendiri ya. Ya percaya aja sih sama mobil ini, yakin bisa pulang pergi gitu loh. Ya sampai kita ke pantai kemana gitu, ke gunung loh. Dipedein aja ya. Iya, ke kidul kan, daerah kidul kan lumayan nanjak tuh ya. Oh habis itu kita pernah kebetulan yang pergi itu cuma aku, istri, anak sama mertua lah ya. Kita. Anak masih kecil-kecil Om. Berempat? Iya, 1, 2, 3, 4, 5 anak-anakku ada 5, ada 2. Jadi kita tuh nyasar Om lewat hutan, dan hutan tuh jalannya parah banget. Ya udah percaya aja udah mau mobil ini. Jadi kesannya sih gesrot gak sih? Gesrot nggak? Nggak ya? Dulu gesrot. Kenapa nggak gesrot? Karena kenapa tuh? Nih teman-teman, kalau misalnya nggak mau ganti velg yang memang ring 16 lebar 7 YT42, sebenarnya kalau pakai SX2 itu depan nggak gesrot, yang gesrot tuh belakang. Kenapa dia nggak gesrot? Aku agak sedikit roll fender sih belakangnya. Oh, curang lagi. Dikit aja, dikit aja gitu. Jadi awalnya pasti gesrot, pastilah kalau ring 16. Pasti Om. Padahal cuma naik 1 ring ya, aslinya 14 atau 15 sih? Aslinya 15. 15 naik 1 ring ya? Kalau dia Type S 15, kalau dia RS 16 Om. Oh, oke. Gitu Om, kalau GL8. Oh gitu caranya. Jadi bisa jadi contohkan buat teman-teman yang punya Jazz. Iya. Kok gesrot belakang nih? Ya, satu lagi pernya harus pertin. Ya, pokoknya ya yang memang jangan per potong. Kalau per potong pasti dia kuda tadi. Ya, kalau mau ngerasain nyamannya harus ten ya. Ten atau apalah yang lowering kit yang lain lah. Ya, setara itu harus seperti itu. Bener. Gitu kalau misalnya Om kena, siapa yang inspirasi Om akhirnya beli mobil ini ya, gitu, modif lah gitu. Kalau untuk beli mobil ini sih, memang aku dari dulu udah suka tadi ya. Udah senang gitu, memang dari dulu sih. Kalau untuk modif? Ada tuh Om. Boleh sebut nama? Boleh, nggak apa-apa. Itu namanya Om Wiki tuh. Itu apalah? IG-nya apa biar teman-teman kalau pengen lihat? Dia kebetulan yang punya squad G8. Ya, jadi dia yang bukan racun sih ya, tapi lebih ke lo maunya tampilan apa, temanya apa. Aku pengennya yang simple tapi enak dilihat. Ya udah dikasih tau dia. Velgnya ini. Velgnya juga dari dia nih untuk infonya. Kenapa modif mobil padahal buang-buang duit doang? Nah, orang-orang lain pasti nganggap kita gitu kan. Menurut lo bakal jawab gimana sih kalau ada orang kayak gitu? Kalau aku sih lebih gimana ya, menikmatin apa yang inilah ya, apa yang kita punya gitu loh saat ini kendaraan kita gitu ya. Kalau saya pribadi sih kalau misalnya punya kendaraan enak dilihat gitu ya, ya ada puasan tersendiri sih. Iya sih. Mau mereka bilang mobil lo velgnya biasa aja, nggak dicamberin atau nggak yang ceper banget, ya aku sukanya kayak gini. Jadi untuk kepuasan diri sendiri sih. Kepuasan udah cukup cakep, bisa pakai harian. Iya gitu aja. Dan satu lagi nggak usah buru-buru untuk modif ya, seberapa kita ada dulu aja, pelan-pelan. Nah itu berarti pesan Om buat teman-teman yang pengen mulai modif ya. Iya, jadi ya seberapa mampu kita dulu aja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nih, aku udah pernah ngalamin ya, karena dulu aku pakai velg itu yang sebelumnya belum pakai ini gitu ya. Karena aku buru-buru, paksain beli velg itu, dan akhirnya banyak habis gitu ya. Padahal tuh velg itu juga bukan yang ori. Akhirnya aku beli lagi gitu karena buru-buru tadi gitu. Nah, sayang ya kalau duit 2 kali. Iya, lebih baik kalau memang mau itu velg itu mending kumpulin sampai memang benar-benar cukup, kemudian cari yang benar-benar oke, baru jalanin lah, laksanakan. Jangan sampai gara-gara kita pengen buru-buru nafsu gitu ya untuk ganti biar kelihatan wah velg racing, padahal kitanya nggak di hati, itu jangan. Itu sih sayang juga duitnya kan Om. Bener. Diyakinin dulu nih kemauannya mana ya. Diyakinin dulu Om, saya udah pernah kena soalnya. Bener. Pesan yang sangat ini ya, maksudnya sangat mengubah cara pikir orang. Mendingan jangan buru-buru. Pilih yang mana yang suka, ditabung dulu. Iya, pelan-pelan tabung dulu. Kalaupun nanti duitnya udah ada, tapi barangnya belum ada, tahan dulu. Sampai memang benar-benar apa yang kita mau kita jalanin. Gitu. Jangan buru-buru. Ada lagi? Mobil impian Om apa? Waduh, mobil impian ya. Mobil impian sih dari dulu
Beda sama ini Om sih Om. Nah, nggak apa-apa. Apa itu? Mobil impian ya. Walaupun nggak tahu entah bisa beli atau nggak ya. Saya tuh senangnya tuh Range Rover Om. Oke. Itu demen banget sih. Apalagi yang warna putihnya ya, yang white ya. Gokil itu Om. Cuman ya itu kan mobil impian ya. Gitu sih Om. Ada rencana untuk bakal dijual gak mobil ini? Forever car atau enggak sih Om punya mobil? Istri saya palingan yang marah Om nanti. Oke. Karena pernah kemarin sempat keluar tuh City Hatchback ya. Ada keinginan untuk kesana tuh. Oke. Gitu. Yang mau tuh Om atau? Aku yang mau. Oke. Gue yang mau. Terus istri bilang, enggak. Ini mobil udah nemenin dari pertama kita merit nih. Oke. Ya kan, gitu merit kita langsung beli mobil ini dan memang ya sayang aja kalau dijual. Jadi kemungkinan besar nggak akan dijual ya? Janganlah. Oke. Udah diskon sini ya. Wah itu tuh. Siap. Sayang lah. Bakal jadi rare sih kayaknya. Iya pasti. Jadi teman-teman yang mau kenalan atau ngobrol langsung sama Omnya bisa di IG-nya di mana Om? Ada di GE_8 LACK. Kalau dibilang orang geblek gitu. Itu ada di sepanjang kiri bawah video ini. Jadi langsung ngobrol aja, mau tanya-tanya atau nanya harga, beli di mana gitu boleh ya? Boleh. Langsung ke IG Omnya aja. Silakan. Gitu aja How to Treat kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, subscribe, dan nggak suka di dislike aja. Sampai ketemu di How to Treat selanjutnya. Habis ini ada satu lagi. Thank you Om. Thank you. Terima kasih banyak ya Om. As you fade away.